masih bersama saya di Bincang Bisnis bersama Direktur Utama PT Pusri Bapak Triwahyudi Saleh. Pak, tadi sempat saya bertanya tentang program apa atau siasat apa yang sudah lagi dipersiapkan sama PT Pusri ini, Pak. Silakan. Ya, artinya kondisi ini kan kondisi yang sedang tidak normal ya. Artinya pasti ada dampak dari itu semua. Artinya bahwa kami ini wilayah kerja cukup luas tadi kami sampaikan. Sehingga kami juga sedang mempersiapkan di samping tadi program Agro Solusi, kami juga sedang menyiapkan retail management system. Artinya nanti masyarakat bisa dengan mudah membeli pupuk di mana saja, kapan saja dengan handphone yang ada. Jadi digitalisasi sedang kami bangun. Kami punya namanya My Pusri, itu sedang kami siapkan. Jadi nanti di situ ada satu ekosistem, di situ ada kami sebagai produsen pupuk, kami menggandeng juga produsen BUMN yang lain dari benih, kemudian juga dari pestisida. Kemudian di situ nanti ada off-taker-nya. Off-taker mungkin untuk tanam pangan kami menggandeng Bulog. Untuk yang lainnya kami dengan BUMD yang lainnya. Saya kira itu berkolaborasi. Kemudian di situ ada perbankannya. Jadi kelompok tani atau individu yang ingin bertani bisa konsultasi di situ. Itu salah satu strategi kami. Kami melihat bahwa sekarang diam di rumah itu tidak harus nganggur, harus baik bekerja. Sehingga kami sudah siapkan namanya digitalisasi untuk retail management system, Pak. Itu dampak positif dengan digitalisasi. Apakah ada dampak yang lain, Pak, di masa pandemi ini? Ya, artinya dampaknya bahwa kami lebih waspada lagi. Kami sampaikan ke teman-teman semua. Pegawai kami kan hampir 1.900 orang ya. 1.900 orang. Seluruh Indonesia. Kemudian kami di pabrik juga ada sistem shift. Sistem shift, 3 shift. Nah, dengan kondisi seperti ini kami tetap memperlakukan protokol kesehatan. Bahwa semua karyawati yang sebelum masuk kantor harus mengukur temperaturnya, kemudian juga harus menjamin, meyakinkan bahwa tubuhnya oke, nggak sakit, nggak demam dan lain-lain. Kemudian kami juga kasih asupan untuk tambahan vitamin, tambahan yang lainnya. Bahkan kami juga sudah meminta kepada semua jajaran kami yang ada di kantor pusat dan daerah, setiap jam 9.30 sampai jam 10 paling tidak berjemur. Berjemur, langsung ke matahari. Itu berjemur apakah tidak menyebabkan kerumunan, Pak? Dengan jarak. Dan bergantian. Tetap prokes ya? Iya, bergantian. Artinya lantai sekian sebelah mana, nggak boleh kumpul. Kalau kumpul sama aja bohong kan. Jadi kami lakukan program itu, kita menikmati kebesaran dari Allah, dapat matahari langsung, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Gitu. Protokol kesehatannya dengan berjemur bareng gitu ya, Pak? Berbareng. Setiap jam 9.30. Kalau hujan gimana, ya, Pak? Enggak lah, kalau hujan kan nggak ada matahari kan. Enggak. Jadi libur dulu jemurnya? Libur dulu. Atau nggak diganti jam 12 siang atau jam 1 siang? Kan lain lagi nanti ultravioletnya kan gitu kan. Enggak, gitu. Pak. Bukan vitamin D lagi, itu vitamin G, Pak, gosong. Ya, gosong. Nah, Pak, berarti banyak perubahan-perubahan ya di masa pandemi ini. Ada juga dampak positif, ada juga dampak positifnya kita bisa ngumpul, bantuan-bantuan CSR itu lebih in touch ke masyarakat, lebih tepat sasaran gitu ya, Pak ya. Nah, ini luar biasa sekali, Pak, dari PT Pusri, dan tentunya tidak mengurangi dari pemasok atau produksi dari pupuk itu sendiri ya, Pak ya. Dan saat ini masih stabil, Pak? Masih stabil, jadi kami memproduksi amonia itu sekitar 1,4 juta ton, kemudian urea sekitar 2,6 juta ton, kemudian NPK sekitar 300.000 ton. Sehingga itu saya kira masih dalam kondisi normal. Justru dengan kondisi pandemi seperti ini, kami sama sekali tidak mengurangi hak-hak karyawan. Alhamdulillah, artinya dengan produksi tetap berjalan, petani juga masih membutuhkan, kami jual. Dan alhamdulillah PT Pusri ini salah satu anak perusahaan pupuk Indonesia Group yang bisnisnya ada 50% di PSO, subsidi, dan 50% ada di komersil. Sehingga kami dua-duanya jalan, tidak bergantung pada penugasan pemerintah. Jadi kami ada bisnis komersil, menjual amonia, menjual urea yang non subsidi. Sehingga semuanya jalan. Alhamdulillah kami sama sekali tidak mengurangi hak-hak karyawan dalam kondisi seperti ini. Artinya saya ngajak teman-teman untuk bersyukur. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, jadi saya ngajak teman-teman untuk tetap mengutamakan akhlak menjadi nilai-nilai budaya untuk Pusri. Tata nilai BUMN ya, Pak ya, akhlak ya tentunya. Tidak mengurangi hak-hak dari karyawan. Apakah akan ada intensif tambahan?
Ya, saya kira itu sudah komitmen kami manajemen. Apabila target semua ketentuan itu dicapai, bahkan dengan kehadiran saya sejak Agustus 2020, kami secara pribadi meluncurkan program GLT, Mbak. Gerakan Lampaui Target. Saya bilang ke teman-teman, saya ini tidak suka mencapai 100%, tidak suka. Saya maunya 120%, 130%, atau 150%. Jadi kalau Anda baru 100%, menurut saya Anda belum berprestasi. Baik. Jadi alhamdulillah tahun 2020 akhir kami mencapai 158%. Itu. Jadi kami punya hak, punya kewajiban memberikan insentif pada pegawai. Jadi alhamdulillah teman-teman dari kami dalam kondisi seperti ini, produksinya nggak ada persoalan, penjualan yang melampaui target, sehingga hak mereka untuk mendapatkan tambahan jasa produksi, alhamdulillah kami penuhi dan sudah kami berikan. Luar biasa ya Jadi Pak ya. alhamdulillah gitu. Tapi itu juga selaras ya Pak ya, kalau misalnya PT Pusri aja menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar, PT Pusri juga akan menjamin kesejahteraan dari karyawannya. Kalau buat saya banyak-banyaklah memberi. Banyak-banyak nanti akan kembali lagi pada kita sendiri. Gitu. Luar biasa. Tapi ada tuh Pak, yang saya ingat dari Bapak itu ada 4 kata kunci dari Bapak itu ada kerja baik, ikhlas, sabar, dan totalitas. Iya. Itu betul, yang selalu Bapak pegang. Betul. Itu kata kunci yang harus kita lakukan, Mbak. Karena kalau kita nggak totalitas, susah juga. Kerja separuh-separuh, nggak niat gitu kan. Tapi kalau kita kerja totalitas dan semuanya ikhlas, itu pasti Allah yang mengganti. Semua. Jadi insya Allah kita tambah sehat, tambah rezeki, kita bisa membantu masyarakat. Tidak hanya untuk diri sendiri atau perusahaan, tapi juga bisa membantu masyarakat sekitarnya. Sungguh menginspirasi pemirsa, dan tentunya Bapak Tri ini juga menjadi panutan nih. Saya yakin menjadi panutan di PT Pusri ini bagi karyawan-karyawannya. Udah kurang lebih 1 bulan lagi 1 tahun ya Pak ya di PT Pusri ya Pak ya? Ya, insya Allah 25 Agustus 2021 saya genap 1 tahun di sini. Ih, gila, keren-keren. Mau akan ada 2 tahun, 3 tahun? Itu hanya Allah yang tahu. Baik pemirsa, dan Pak tadi kita sudah ngobrol banyak nih Pak ya tentang PT Pusri, CSR, terus program apa gitu ya. Nah dalam waktu dekat akan ada apa lagi nih dari PT Pusri? Ya, yang jelas bahwa tadi kami sampaikan kami tetap mengutamakan penugasan pemerintah. Kemudian tadi kami retail management system. Kemudian kami tetap digitalisasi nomor 1. Yang kedua kami terus menambah bentuk-bentuk bantuan kepada masyarakat yang mungkin yang dibutuhkan pada saat masa pandemi seperti ini. Seperti oksigen. Kita nggak pernah tahu kita mau buat CSR oksigen. Betul. Tiba-tiba ada kebutuhan, ya sudah kita tambahkan alokasi untuk membantu masyarakat dan rumah sakit untuk oksigen. Saya kira kita mudah-mudahan angka pandemi ini terus melandai, kita semua bisa beraktivitas dengan normal dan semuanya sehat. Kalau kita sehat, Indonesia sehat, insya Allah akan kembali makmur gitu ya. Baik, luar biasa. Apakah dalam terakhir Pak, sebelum closing statement, apakah ada dalam waktu dekat peresmian? Iya, kami mohon doa restunya. Ya, jadi karena pabrik Pusri ini adalah pabrik yang cukup tua, kami sudah mendapat penugasan dari pemerintah, kami akan merevitalisasi 2 pabrik. Pabrik urea 3 dan 4, kami akan bangun menjadi pabrik 3B dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien lagi. Insya Allah awal 2022 akan groundbreaking. Kami mohon doa restunya dari masyarakat Sumatera Selatan dan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan kami bisa membangun pabrik yang lebih baik lagi ke depan untuk kesejahteraan kita semua dan juga untuk memenuhi kebutuhan petani. Gitu. Luar biasa. Silakan Pak closing statement untuk bincang bisnis hari ini. Terima kasih Mbak Asih. Para pemirsa, saya kira kami mengaturkan banyak terima kasih atas atensinya dari masyarakat kepada PT Pusri. Mohon doanya mudah-mudahan PT Pusri terus bisa berproduksi dengan baik, bisa mendistribusikan, kemudian bisa bermanfaat buat masyarakat. Pesan kami mudah-mudahan kita semua bisa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat, banyak berdoa, jaga imun. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui pandemi ini dengan baik dan sehat serta selamat. Luar biasa. Mungkin ada pesan Pak? Pesan atau ada himbauan? Oke. Himbauan terkait dengan saya kira CSR oksigen ya. Kami karena masih banyaknya permintaan dari rumah sakit. Yang pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Belum bisa memenuhi semuanya. Dan kami akan berusaha berkolaborasi dengan swasta. Dan kami akan berjanji akan memenuhi alat transportasinya. Semuanya free dari Pusri. Dan kami insya Allah akan mensupport terutama yang sudah masuk listnya untuk kami penuhi. Baik yang di Sumatera Selatan,
termasuk yang di Lampung. Mudah-mudahan itu bisa memenuhi dan membantu masyarakat semuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak untuk Baik, waktunya hari ini. Sama-sama, terima kasih sekali lagi untuk informasi-informasi yang sangat amat lengkap dan juga menginspirasi Pak untuk hari ini di Bincang Bisnis hari ini. Dan tentunya Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada biar tambah semangat ya Pak ya malam hari ini, apakah ada jargon Pak dari PT Pusri ini? Ya, tadi Mbak udah empat kalimat, saya tambah lagi satu. Jadi kalau saya biasa ngajak teman-teman untuk hidup itu jalani, syukuri, sabar, dan ikhlas. Jalani, syukuri, sabar, dan ikhlas. Ya, 4 kata itu yang selalu menginspirasi dalam kehidupan saya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak. Semoga selalu sehat. Amin. Terus program-program ke depan akan ada peresmian berjalan dengan lancar. Makin banyak bantuan-bantuan untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak ya. Dan juga boleh Pak, terakhir salam komando. Iya, luar biasa. Dan baik pemirsa PAL TV, kita tahu visi dan misi PT Pusri ini menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia. Tapi percuma unggul tapi tak berbuat apa-apa untuk bangsa. Inilah bukti nyata PT Pusri memproduksi oksigen bukan karena berlebih, tapi PT Pusri peduli negeri. Saya Asia Faryamanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gapai cita-cita, siap menjadi